Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan dalam acara virtual konferensi pers dari Badan Tenaga Nuklir Nasional. Yang terhormat Kepala Batan Bapak Profesor Dr. Haji Fahrizal Muhammad Nur SIKOM MIKOM. Yang kami hormati peneliti ahli utama Bapak Rizky Trisantoso SIKOM MIKOM. Ibu Insinyur Haji Pipit Ulfa Kurniasari sebagai perwakilan masyarakat Salatiga, para wartawan, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat berkumpul pada sore hari ini, Jumat 30 Juli 2021 dalam acara virtual konferensi pers, launching teknologi serangga mandul. Hadirin yang kami hormati, sebagai acara pembukaan akan disampaikan sambutan oleh Kepala Batan. Yang terhormat Bapak Fahrizal, kami silakan. Terima kasih kepada Mbak Berli. Baik, mungkin teman-teman semuanya yang mengikuti virtual konferensi pers bertanya-tanya, kenapa ada Mbak Berli di sini? Ya mungkin kalau yang sudah tahu, beliau merupakan Putri Indonesia tahun 2021. Jadi kenapa memang sengaja saya panggil untuk memandu acara kita pada siang hari ini, supaya teman-teman khususnya para wartawan semangat untuk mengikuti virtual ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang berbahagia, yang kami banggakan, tim pengembang teknologi dari Badan Tenaga Nuklir Nasional, yang kami banggakan pula para stakeholder, dan khususnya teman-teman wartawan, baik media cetak maupun elektronik, yang pada kesempatan ini mengikuti virtual konferensi pers. Seperti yang kami sampaikan dalam lampiran undangan yang sudah kami berikan ke teman-teman semua, bahwa pada hari ini, 30 Juli 2021, Badan Tenaga Nuklir Nasional akan melaunching sebuah program teknologi, di mana program teknologi ini berhubungan dengan kesehatan. Program ini dinamakan teknologi serangga mandul. Kenapa teknologi serangga mandul? Karena teknologi serangga mandul ini berhubungan dengan kesehatan, khususnya penyakit DBD. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia penyakit DBD merupakan penyakit tertinggi. Jadi Indonesia ini mempunyai suatu rekor di ASEAN bahwa Indonesia menduduki peringkat tertinggi untuk kasus penyakit DBD. Dari data bahwa sekitar 500 kabupaten kota di Indonesia, 90% merupakan wilayah endemik, di mana di wilayah tersebut kondisinya sangat tidak kondusif, terutama di lingkungannya. Jadi khususnya terjadi drainase yang buruk, jadi menyebabkan bahwa di situ tempat tumbuhnya jentik-jentik penyebab cikal bakal nyamuk demam berdarah. Jadi Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan tim terpadunya, tim pengembang teknologi, mencoba mewujudkan suatu teknologi untuk mengantisipasi berkembangnya nyamuk tersebut. Teknologi ini dinamakan teknologi serangga mandul. Kenapa teknologi serangga mandul? Bahwa teknologi ini akan berupaya untuk memandulkan, terutama bagi serangga-serangga yang untuk berkembang biak menjadi serangga yang membawa penyakit. Kami dari Badan Tenaga Nuklir Nasional dalam kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan pada saat ini merupakan bentuk dari kepedulian kami terhadap masyarakat Indonesia, khususnya di bidang kesehatan. Dan sedikit bahwa teknologi ini sudah kami terapkan, kami uji coba ke beberapa daerah beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah disambut positif, dan
hasilnya cukup positif pula. Dan pada hari ini kami dengan bangga akan melonsing teknologi serangga mandul ini untuk nanti disampaikan kepada masyarakat luas. Kurang lebihnya sambutan saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Mbak Berlian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fahrizal atas sambutan yang telah Bapak sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan penjelasan terkait serangga mandul oleh peneliti ahli. Kepada Bapak Rizky kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas panggilannya. Sudah dijelaskan juga oleh Pak Prof. Fahrizal bahwa teknologi ini mampu untuk menurunkan populasi dari si nyamuk tersebut. Saya jelaskan sedikit saja informasi mungkin rekan-rekan dari wartawan butuhkan mengenai apa sih teknik serangga mandul. Teknik serangga mandul atau TSM yang biasa kita sebut adalah teknik yang digunakan untuk memandulkan nyamuk jantan dengan menggunakan radiasi sinar gamma, teman-teman. Jadi tujuan teknik ini adalah menurunkan jumlah populasi nyamuk dengan cara menyebarkan nyamuk jantan pada lokasi tertentu, yang mana nantinya nyamuk jantan yang kita sebarkan akan bergabung dengan populasi nyamuk lokal yang ada di sekitar sana, dan mungkin juga akan bertemu dengan nyamuk betinanya. Jadi dari pertemuan tersebut terjadi perkawinan, namun perkawinan tersebut tidak akan terjadi pembuahan. Jadi itu yang harus dipastikan bahwa tujuan utama dalam teknologi ini adalah mengurangi resiko lonjakan populasi dari nyamuk. Nah, kalau biasanya kan kita mengetahui bahwa ada gerakan 3M ya, menutup, menguras, dan mengubur itu ya. Lalu juga karena kurang efektif, pemerintah menambahkan kegiatan tersebut menjadi 3M+, yaitu menambahkan larvasida, kelambu, kawat kasa, dan obat anti nyamuk. Seperti yang kita ketahui, dari plusnya itu adalah menggunakan bahan kimia yang nantinya pasti akan merusak lingkungan. Selain merusak lingkungan, juga akan mencemarkan air di sekitar lingkungan tersebut. Tapi melalui teknologi serangga mandul ini akan jauh lebih unggul daripada teknik-teknik yang lainnya, dan juga lebih murah, lalu juga lebih ramah lingkungan dan lebih mudah digunakan. Efektivitas dari penurunan yang telah disebutkan tadi oleh Bapak Prof. Fahrizal bahwa telah dilakukan khususnya di daerah Jakarta, Salatiga, Tangerang, dan Bangka Barat. Kami sudah melakukan uji coba pada tahun 2011 sampai 2015 di sampel di wilayah tersebut, menunjukkan penurunan populasi dari nyamuk hingga mencapai 96%. Dan nanti testimoni akan diberikan oleh stakeholder kami dari daerah Salatiga, ada Ibu Pipit, nanti akan diperkenalkan. Ya, jadi untuk kesimpulannya, kami tetap mencoba menjaga masyarakat dengan teknologi-teknologi yang kami kembangkan dan inovasi yang baru yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Untuk itu, melalui launching ini, semoga saja kegiatan dan teknologi ini bisa disebar kepada masyarakat dan diterima dengan baik, serta menurunkan resiko dari penyebaran demam berdarah. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Kembali ke Mbak Berliantina, silakan. Baik, terima kasih Bapak Rizky atas penjelasan yang telah Bapak sampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kami akan membuka sesi tanya jawab, kami akan mendengarkan testimoni dari perwakilan masyarakat Salatiga, di mana kota Salatiga ini adalah menjadi salah satu kota yang telah kami uji cobakan untuk teknologi serangga mandul. Langsung saja kepada Ibu Insinyur Hajah Pipit Ulfa Krisnawati, kami persilakan. Terima kasih Mbak Berli. Pertama, saya mewakili warga Salatiga di sini mau mengucapkan terima kasih
kepada Batan atas adanya program teknologi serangga mandul tersebut. Sejak adanya program tersebut, dari tahun 2011 hingga sekarang, populasi nyamuk di daerah kami sudah mulai menurun secara signifikan, sehingga kasus demam berdarah pun di daerah kami sudah mulai menurun. Selain itu, diharapkan ke depannya tidak ada lagi nyamuk demam berdarah di daerah kami dan di daerah-daerah lainnya yang merupakan tinggi angka kasus demam berdarahnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pipit yang telah menyampaikan testimoni terkait teknologi serangga mandul, khususnya di Kota Salatiga. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan jurnalis, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Kami hanya membuka 1 kali sesi tanya-jawab sebanyak 3 penanya. Kepada rekan-rekan wartawan yang hendak menanyakan terkait teknologi TSM, kami persilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Baik, sudah ada 1 penanya, Bapak Adia. Kami persilakan Bapak untuk menanyakan pertanyaan Bapak. Terima kasih rekan-rekan dari Batan. Luar biasa ini ya, Batan kan nuklir ya, berurusan dengan nuklir. Terus apa namanya? Saya lebih penasaran sih dengan teknisnya. Teknisnya apa hubungannya antara antara energi nuklir dengan memandulkan serangga? Tadi kan disebutkan menggunakan radiasi sinar gamma. Nah, bagaimana sinar gamma bisa secara teknis memandulkan nyamuk? Terus kemudian apakah sinar gamma itu juga memang berefek pada fertilitas? Juga apakah itu berpengaruh juga kepada makhluk hidup lainnya? Kan itu takutnya juga tahu-tahu misalnya ketika ada nyamuk yang mengandung sinar gamma gitu, dia gigit manusia dan manusia juga jadi mandul, kan juga mengkhawatirkan. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Adia. Sebelum kami menuju ke narasumber, kami sudah menutup sesi tanya-jawabnya karena sudah ada Bapak Indiwan dan Bapak Bagus. Namun sebelumnya, sebelum Bapak Indiwan dan Bapak Bagus menanyakan pertanyaannya, kami persilakan dulu kepada Bapak Rizky mungkin untuk dapat menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih Bapak Adia, sangat bagus pertanyaannya ya. Kita selama ini punya masalah ketakutan kepada radiasi sebenarnya ya. Padahal kita ini sehari-hari kita hidup disinari dengan radiasi sebenarnya. Dari kita mulai lahir ya, Bapak Ibu kan pasti kalau lahir pasti dijemur ya Bapak Ibu ya. Jemur itu sinar ultraviolet itu memiliki efek radiasi pada kulit kita, dan justru radiasi yang digunakan itu bisa justru malah membuat diri kita semakin kuat. Jadi emang ada batasan-batasan yang digunakan dalam radiasi tersebut. Nah, untuk pertanyaan Pak Adia, jadi nyamuk ini tidak akan menularkan radiasinya kepada ekosistemnya. Karena satu, radiasi yang kita sinari, radiasi gamma yang kita sinari pada nyamuk tersebut itu diadakan di lingkungan kita, seperti gambar yang ada di sebelah saya nih. Jadi radiasinya itu menyinari dari si pupa-pupanya yang nantinya akan berubah menjadi nyamuk jantan. Nyamuk jantannya nanti setelah diradiasi dia kalau bahasa kerennya mungkin rekayasa genetik ya. Kalau teman-teman biasa nonton Hook, dan emang sebenarnya ada di kehidupan nyata Hook itu, tapi tidak seperti yang diceritakan di film-film. Namun radiasi gamma ini dengan sinar kisaran sinar yang kita sinari di sinar gamma yang kita sinari kepada si nyamuk ini nanti akan berakibat pada perubahan dari biologis dari si nyamuk tersebut. Jadi ada misalkan yang kita tahu kalau misalkan kena radiasi bisa berdampak kemandulan ya. Namun itu radiasi yang sangat besar dulu untuk bisa memandulkan manusia. Nah, di nyamuk ini kita hanya membutuhkan radiasi yang cukup kecil sehingga bisa berdampak pada si nyamuk tersebut. Seperti itu Mas Adia. Jadi nanti ketika kita misalkan kita ini yang diradiasi nyamuk jantan ya Mas Adia ya. Kalau untuk pengetahuan umum nyamuk jantan ini biasanya dia makannya sari buah dan nyamuk betina yang menggigit yang minum darah
menggigit manusia, seperti itu informasi umumnya. Namun walaupun ketika nanti kasusnya ada nyamuk jantan yang menggigit manusia, itu tidak sama sekali tidak akan berdampak pada manusia, tidak akan menularkan radiasinya ke hewan-hewan sekitar. Seperti itu Mas Adia. Terima kasih Mas Adia pertanyaannya. Terima kasih, ya, sangat menjelaskan sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Adia. Mohon izin Bapak Adia dari media mana Bapak? Saya dari Majalah Trubus. Majalah Trubus. Terima kasih Bapak Adia. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Indiwan untuk dapat memaparkan pertanyaannya. Saya Indiwan dari kantor Berita Antara. Ini sebenarnya program yang sangat luar biasa ya, karena kita lihat tingkat penyakit demam berdarah ini sangat besar. Cuma di daerah saya, di daerah Tangerang itu, wah, yang namanya DBD itu kasusnya banyak sekali. Nah, kalau dari hasil penelitian teman-teman ini sudah berhasil, kira-kira rencana ke depan, apakah akan diperluas atau diperbesar tingkat percobaannya, atau kalau perlu dimasalkan gitu ya, program ini dimasalkan ke masyarakat luas. Ini menurut saya sangat bermanfaat nih ya, di tengah situasi kayak gini. Demam berdarah juga salah satu momok penyakit yang bisa membunuh tertinggi mungkin ya, dibanding COVID itu ya lebih banyak yang gara-gara demam berdarah. Jadi kira-kira pertanyaan saya, kalau ini memang sudah terbukti bisa membuat mandul ya dan efektif, kapan kira-kira ini dijadikan gerakan massal nasional? Ya, karena menurut saya penting sekali nih, terutama di daerah-daerah yang memang sarangnya penyakit DBD atau sarangnya nyamuk demam berdarah. Oke, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Indiwan. Selanjutnya, Bapak Farizal ataupun Bapak Rizky, kami persilakan untuk dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Indiwan. Terima kasih Bapak Indiwan atas informasi dan pertanyaannya. Terkait ini mungkin lebih banyaknya akan Pak Farizal yang menceritakan ya tentang rencana kegiatannya. Kami dari peneliti sudah berusaha untuk memberikan literasi kepada pemerintah pusat serta pemerintah terkait seperti Kemenkes untuk bekerja sama. Namun semua keputusannya mungkin bisa dijelaskan nanti oleh Pak Fahrizal. Silakan Pak Fahrizal. Baik, terima kasih. Jadi bisa saya sampaikan bahwa pengembangan dari teknologi serangga mandul ini menjadi prioritas kami saat ini juga. Jadi kenapa kami melakukan launching pada kesempatan ini? Karena memang untuk jangka panjang, untuk kedepannya, kami berupaya bahwa teknologi ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi dalam skala nasional, teknologi ini akan kami sampaikan dan akan kami perluas jangkauannya. Pada kesempatan yang sebelumnya bahwa kami melakukan uji coba, itu juga dalam rangka untuk melengkapi data dan untuk menyempurnakan dari teknik teknologi seragam mandul ini. Jadi seperti yang ditanyakan oleh Saudara Indiwan tadi, bahwa kapan ini akan disampaikan atau disebarluaskan ke masyarakat. Jadi saat ini kami memang sudah secara teknik kami sudah siap. Jadi namun dalam hal ini kami akan berkoordinasi dengan berbagai instansi, artinya dari pemerintah, karena rencananya akan skala nasional, tentunya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait, khususnya di Kementerian Kesehatan, seperti yang disampaikan oleh Prof. Rizky tadi, karena kami tidak mungkin akan bekerja sendiri dalam menyampaikan ke masyarakat atau memberikan ke masyarakat teknologi yang kami punya ini. Jadi dari kami ini berupaya untuk
membuat suatu terobosan, dan sekiranya waktu-waktu yang lalu sudah dapat diterima masyarakat, ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat, dan nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan pemerintah pusat juga mendukung apa yang kami upayakan pada saat ini. Demikian. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rizal dan Bapak Rizky yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Indiwan. Semoga semoga jawabannya dapat memuaskan Bapak Indiwan dan rekan-rekan wartawan semuanya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Bagus. Silakan Bapak Bagus pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga senantiasa sehat selalu Bapak Ibu untuk kita semua. Saya Bagus dari Gelai TV ingin... Saya sepertinya tidak asing dengan Bapak Bagus ini. Gelai. Baik, Pak Kepala, kebetulan sama Pak Kepala ini adalah kawan crowd. Saya punya ikatan emosi dengan Bapak Bagus ini. Gelai, Pak, gelai. Yang ingin saya tanyakan, Pak, untuk mengadakan penelitian ini, berapa sih Pak besaran biaya untuk mengadakan hasil penelitian serangga mandul ini, Pak? Kita kan penasaran ya, di tengah pandemi dan ekonomi yang sedang tidak baik ini, Batan mengeluarkan inovasi yang, mohon maaf, kita rasa kok kurang begitu sinkron dengan isu yang sedang ditangani oleh masyarakat dan juga pemerintah utamanya, bahwa kita sedang kesulitan soal penanganan pandemi, Pak. Kemudian Batan cukup menarik mengeluarkan hasil kajian tentang serangga mandul. Berapa sih Pak biaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Dan juga ada nggak rencana Batan untuk mengeluarkan inovasi berkaitan dengan penanganan pandemi di Indonesia, Pak, khususnya di Pulau Jawa yang sedang tinggi kasusnya? Itu juga Pak, dan mohon maaf kita juga baru tahu juga kalau Sinar Gama juga bisa menangani dalam kasus penanganan tersebut. Kira-kira seperti itu Pak dari Gelai TV. Selamat sore. Terima kasih Bapak Bagus dari Gelai TV. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Rizal ataupun Bapak Rizky untuk dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Bagus. Berapa sih kisarannya biaya yang digunakan untuk menerapkan teknologi serangga mandul tersebut? Kami persilakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Berry, terima kasih Pak Bagus, pertanyaannya cukup menggawatkan ya Bapak Bagus ya. Tapi jadi saya akan menjawab mungkin kisarannya aja Pak Bagus. Pertanyaan yang pertama mengenai anggaran biaya Pak Bagus ya, Pak Bagus ya. Anggaran biaya itu kita dari tahun per tahun itu memang selalu dipangkas Pak Bagus. Karena tapi karena kebetulan dari penelitian ini telah dilaksanakan dari tahun 2011 Pak Bagus hingga tahun saat ini ya. Jadi sudah sangat terorganisir lah, sudah terakomodasi penelitiannya dari awal ini dibuat hingga sampai sekarang ingin diaplikasikan. Jadi tidak akan mengganggu dari kebutuhan masyarakat untuk kesehatan serta akomodasi lainnya yang menyangkut COVID, Pak Bagus. Jadi ini benar-benar penelitian yang sudah dihasilkan sebelum masa pandemi berlangsung. Itu yang pertama ya Pak Bagus ya. Mungkin kisarannya kalau dari bidang kami itu kan dapat dari 800 miliar Pak Bagus dari pusatnya dikirimkan untuk penelitian ini. Mungkin total 800 karena dari setiap tahun itu kami selalu dipotong anggarannya Pak Bagus. Nah, yang kedua Pak Bagus, kenapa sih Batan mengeluarkan teknologi ini? Selain COVID Pak Bagus yang sekarang menjadi pandemi, kita tahu juga ya, kita saat ini juga tidak ingin masuk rumah sakit Pak Bagus. Sedangkan dalam penelitian yang kami lakukan, kasus DBD ini selalu menonjak setiap tahunnya Pak Bagus. Jadi
beriringan dengan kesehatan masyarakat, kami juga tetap menjaga masyarakat untuk tercegah dari sakit demam berdarah ini, Pak Bagus, seperti itu. Itu mungkin semoga cukup menjawab dari pertanyaan yang kedua, Pak Bagus. Yang pertanyaan yang ketiga, Pak Bagus, untuk soal apa sih inovasi yang diberikan Batan dalam COVID ini. Batan sudah membuat sebuah alat, yaitu namanya UV sterilizer. Jadi itu sebuah robot yang berbentuk drone, Pak Bagus. Nanti ini lebih cocoknya berbentuk remote control, Pak Bagus. Jadi robot ini akan dimasukkan pada prosesnya masuk ke sebuah ruangan yang nantinya akan ruangan tersebut akan diberikan sinar ultraviolet yang ada dari robot tersebut, Pak Bagus. Jadi fungsinya untuk membersihkan rumah tanpa harus ada manusia yang masuk ke dalamnya. Lalu yang keempat, Pak Bagus, yang terakhir itu pertanyaan tentang kenapa sih radiasi ternyata bisa berguna di berbagai aspek. Memang saat ini kita terlalu banyak mendengarkan doktrin-doktrin dari luar, Pak Bagus, ya, tentang radiasi yang berbahaya dan lain-lainnya. Namun yang kita tahu saat ini justru negara-negara maju yang memiliki reaktor nuklir, Pak Bagus, itu disebut negara maju, Pak Bagus. Karena nuklir itu ternyata banyak dampak baiknya, bermanfaatnya. Radiasi itu tidak digunakan untuk melukai, namun juga merekayasa genetik seperti yang kita lakukan pada padi juga sempat kita lakukan rekayasa genetik sehingga menghasilkan bulir yang lebih banyak dari sebelumnya. Yang mungkin Pak Bagus di Jawa Timur sempat makan, namanya padi bestari. Padi bestari itu juga sudah kita rekayasa genetik, hasilnya lebih banyak dan tahan hama, Pak Bagus. Jadi kita selain inovasi untuk kehidupan sehari-hari, juga untuk kehidupan untuk meningkatkan ekonomi nasional, Pak Bagus. Seperti itu, Pak Bagus. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Rizky. Selanjutnya, Bapak Rizal, mungkin ada yang akan Bapak tambahkan? Saya tambahkan sedikit, ya, terkait dengan upaya-upaya pengembangan teknologi dari Badan Tenaga Nuklir Nasional sendiri. Apa yang kami upayakan ini merupakan bentuk dari CSR kepada masyarakat, bahwa untuk terkait anggaran dan segalanya ini memang sudah kami siapkan, atau memang sudah ada pos anggarannya untuk CSR khususnya kepada masyarakat. Jadi tadi sempat disinggung, di pandemi ini masih meluncurkan sesuatu yang sepertinya membutuhkan biaya banyak. Nah, jadi seperti yang disampaikan sama Saudara Rizky tadi, bahwa apa yang kami upayakan ini merupakan pengembangan dari tahun ke tahun. Jadi mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat dan nantinya akan berguna bagi masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Terima kasih pada semuanya atas tetap mengikuti penjelasan dari kami, dan saya kembalikan lagi kepada Mbak Berlianti. Terima kasih, Bapak Rizal. Bagaimana Bapak Bagus dari Gelai TV? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kedua narasumber kita? Mantap, Mbak Beli. Terima kasih Prof. Rizky dan Mbak Kepala. Tapi mohon izin ralat sedikit. Cukup kaget juga, anggaran 800 miliar, hampir 1 triliun itu kalau dibagi-bagi, ya barangkali buat beli kerupuk bisa sampai seluruh. Benar, Pak. Benar. Bisa seluruh Asia Tenggara. Tapi itu cukup besar, Pak. Yang pasti sebuah nilai yang sangat fantastis. Kemudian mohon izin Pak Kepala Batan, Profesor Dr. Haji Fahrizal Muhammad, STM MAG. Untuk CSR itu kalau tidak salah dengar itu sepertinya produk dari swasta, Bapak. Kalau untuk dinas maupun dari pemerintahan itu kan CSR itu tidak ada, Pak. Dan memang CSR itu kan produk swasta, Bapak. Jadi memang tanggung jawab Batan untuk menyelenggarakan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan penyakit yang sedang berkembang. Tetapi selebihnya mantap sih, Pak. Semoga sesuai dengan visi yang ada.
Dan mohon izin barangkali teman-teman media bisa dibagi satu-satu Pak produk tersebut. Terima kasih Pak dari Gelai TV. Terima kasih. Terima kasih. Gelai nggak Pak? Terima kasih Pak Bagus. Iya Pak. Terus Gelai. Pak Bagus nanti segera didistribusikan. Terima kasih Bapak Bagus serta Bapak Ibu wartawan dan Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir pada virtual konferensi pers yang kami selenggarakan pada sore hari ini. Kami atas nama panitia mohon maaf apabila terdapat perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.